Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Rizky Dian Hasna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal yang akan kita bahas ini adalah mean, median, dan modus. Nah, materi ini merupakan materi matematika SMP. Tapi sebelumnya di SD pun juga sudah dipelajari, jadi sekarang kita hanya mengulang lagi saja ya. Baik, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Kita mulai bahas dari mana nih pengertiannya dulu ya. Mean itu artinya adalah nilai rata-rata dari suatu data. Kemudian ada yang namanya median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Dan yang terakhir ada istilah modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul dari suatu data. Oke, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama ini ada mean atau rata-rata. Mean di sini rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Atau notasinya bisa ditulis seperti ini. Untuk jumlah semua data bisa ditulis sigma X dan untuk banyak data bisa ditulis N. Di sini di bawah ada contohnya langsung ya. Nilai matematika 20 siswa kelas 7 yaitu 7, 9, 8, 9, dan seterusnya sampai 8, 7, 8. Di sini ada 20 data, 20 siswa. Tentukan rata-ratanya. Nah, di sini kita pakai rumus yang di atas ya. Rata-ratanya itu adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Jumlah semua data itu artinya adalah semua nilai ulangan ke-20 siswa tadi itu kita jumlah satu-satu. 7 ditambah 9 ditambah 8 dan seterusnya. Atau kalau di sini saya urutkan dari yang paling kecil dulu. Jadi dari 6 tambah 6 tambah 7, 7 dan seterusnya. Atau kalau misalkan adik-adik di rumah mau mempersingkat bisa aja ini dirubah jadinya 6 kan ada 2 berarti 6 kali 2. Ditambah 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 7 kali 5. Ditambah 8 dikali berapa? Kayak begitu. Ya, jadi sama aja. Kemudian dibagi 20 karena di sini datanya ada 20. Setelah dihitung, hasilnya adalah 158 dibagi 20. 158 dibagi 20, jawabannya adalah 7,9. Jadi seperti itu kurang lebih cara mengerjakan soal rata-rata. Kemudian yang kedua ada yang namanya median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk median ini benar-benar harus diperhatikan bahwa datanya itu harus urut dari data paling kecil ke data paling besar. Nah, kita bisa lihat nih ilustrasi gambarnya ya. Kita lihat nih, untuk gambar yang atas ini dia tidak berurutan. Jadi ada yang tingginya 175, ini bapak ini. Kemudian ada anak perempuan kecil, tingginya 150. Jadi dia tidak rata, tidak berurutan. Maka ini tidak bisa dihitung mediannya. Yang benar yang bagian bawah, yaitu harus diurutkan dari yang, kalau misalkan ini kan tinggi badan ya. Berarti itu dari yang paling pendek ke paling tinggi. Jadi ketemu nilai tengahnya tuh yang di sini, yang di tengah-tengah. Memang sudah diurutkan. Data itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya data ganjil, ada yang namanya data genap. Untuk data ganjil rumusnya seperti ini. N di sini adalah banyaknya data. Ya, jadi Xn ditambah 1 dibagi 2. Kemudian untuk yang data genap seperti ini. 1/2 X, N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1. Seperti itu. Nanti untuk aplikasinya bisa dicek di soal. Nah, di bawah ini sudah ada contohnya. Data berat badan dari 5 siswa adalah sebagai berikut. 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 75 kg. Kalau kita cek, di sini datanya ada 5 siswa. Artinya data itu adalah data ganjil. Kalau data ganjil berarti kita pakai rumus yang di sebelah kiri. Ya. Xn ditambah 1 dibagi 2.
Berarti N-nya ini kan 5 ya, berarti kita ganti N-nya dengan 5. 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 ditambah 1 itu 6, 6 dibagi 2 adalah 3. Artinya X3. X3 di sini artinya data ketiga setelah diurutkan. Data ketiga setelah diurutkan yaitu 1, 2, 3, 50 kg. Nah, atau nih adik-adik di rumah, kalau misalkan datanya itu masih sedikit, kita bisa pakai cara yang sederhana juga, nggak usah pakai rumus, dengan cara coret bagian kanan, coret bagian kiri sampai kita ketemu tengahnya. Misalkan saya coret kanan ujung, balik kiri ujung, kanan, kemudian kiri. Nah, ketemu nih titik tengahnya di sini. Nah, terus jadi sama aja ya kalau misalkan datanya masih terbatas. Oke. Nah, di sini ada modus pada data tunggal. Berbeda dari tadi rata-rata dan nilai tengah, untuk modus ini tidak ada rumusnya. Untuk modus data tunggal tuh tinggal dilihat aja yang mana sih angka yang sering muncul. Modus itu kadang-kadang nggak cuma satu. Misalkan ada beberapa angka yang munculnya itu banyaknya sama dan paling tinggi. Ya udah, berarti modusnya itu nggak apa-apa, lebih dari satu. Nah, contoh yang di bawah, di sini ada tinggi badan dari 10 siswa. Tentukan modusnya. Modusnya di sini adalah 170 cm. Kenapa bisa 170 cm? Karena 170 cm itu munculnya 2 kali. Ini sekali, kemudian ini juga sekali. Ya. Nah, yang lainnya itu munculnya itu hanya sekali semuanya ya. Kalau yang 170 kan tadi ini ada 2 nih. Nah, 1 jadi 2. Maka untuk data di sini modusnya adalah 170. Jadi kurang lebih begitu pengertian dari rata-rata, nilai tengah, maupun nilai yang paling sering muncul. Sekarang ada latihan soalnya, kita akan bahas sama-sama ya. Nah, jadi di sini perhatikan tabel di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan data nilai ujian matematika sekelompok siswa. Nilai rata-rata dari data tersebut adalah titik-titik. Di sini sudah ada pilihannya dari A sampai D. Dan di sini pun sudah ada tabelnya. Di sini artinya yang nilainya 4 itu ada 2. Kalau saya jabarkan berarti 4,4. Nilai 5-nya ada 4, berarti 5,5,5,5. Itu kalau misalkan saya jabarkan ya. Sekarang kita tidak perlu menjabarkan, langsung saja kita tulis caranya ya. Untuk rata-rata rumusnya tuh sama kayak tadi. Jumlah data dibagi banyak data. Oke, banyak datanya nanti kita hitung dulu ya. Dan jumlah datanya pun nanti kita akan hitung. Yang pertama, jumlah data. Di sini saya supaya mempermudah saya kalikan aja. Misalkan nilai 4, di sini frekuensinya ada 2 ya. Berarti di sini 4 kali 2. Ditambah, kemudian di sini ada 5 ya. 5 ada 4, berarti 5 kali 4. Kemudian ditambah lagi. 6-nya ada 7, berarti 6 kali 7. Ditambah lagi, 7-nya ada 5, berarti 7 kali 5. Kemudian yang terakhir 8. 8-nya ada 2, berarti 8 dikali 2. Kemudian semua ini dibagi sama total frekuensi atau banyaknya. Ini kita tambah dulu. 2 ditambah 4 itu 6. 6 ditambah 7 hasilnya adalah 13. 13 ditambah 5 18. 18 ditambah 2 hasilnya adalah 20. Oke, sekarang tinggal kita kalikan saja. 4 dikali 2 8. 5 dikali 4 20. 6 dikali 7 42. 7 dikali 5 35. Dan yang terakhir 8 dikali 2 itu 16. Kemudian dibagi dengan 20. Oke. Sekarang kita akan jumlahkan terlebih dahulu. 8 ditambah 20 itu kan 28 ya. Kemudian ini 40 ditambah 42 ditambah 35 itu 77.
kemudian ditambah 16. Oke. 8 ditambah 7 itu hasilnya adalah 15. 15 ditambah 6 hasilnya adalah 21 ya. 2. Kemudian 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 7, 11. 11 ditambah 1 adalah 12. Ya. Oke, jadi 121 dibagi dengan 20. Oke, sekarang tinggal kita bagi. 121 dibagi 20. Nah, ini kalau 1 dibagi 20 nggak bisa, 12 dibagi 20 juga nggak bisa. Berarti 121 dibagi 20 yang mendekati itu jawabannya adalah 6. 6 dikali 20 adalah 120. Kemudian dikurang, turun 1. Kemudian kita turun 0 bantuan, maka di atasnya dikasih koma. 10 dibagi 20 itu tidak bisa ya. Kita tulis 0 di sini. Bukan kita tambahkan 0 di bawah sini ya. Belum ya, karena kita udah turunin tadi 0. Berarti 10 ini harus dibagi 20 dulu. Hasilnya adalah 0. 0 dikali 20, 0. Kemudian dikurang lagi, 10 dikurangi 0 adalah 10. Baru kita turunkan 0 bantuan lagi. 10 dibagi 20 jawabannya adalah 5. Jadi rata-ratanya adalah 6,05. Jawabannya adalah yang A. Oke, ini untuk soal latihan yang pertama. Sekarang kita cek di soal latihan yang kedua. Data berat badan dalam kilogram peserta didik kelas 7 sebagai berikut. Nah, berdasarkan data di atas, median data tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, kalau kita lihat di sini datanya itu belum urut. Artinya kita harus urutkan dulu. Kita harus urutkan dari data paling kecil ke data yang paling besar. Oke, kita mulai dulu yuk. Kita mulai data paling kecil di sini adalah 35 ya. Oke, saya tulis di sini 35. Setelah 35, data yang kecil 36. 36. Oke, 36-nya ada 2 ya, berarti 36,36. Kemudian 37 ada ya, 37. 2 kali 37, 37. Kemudian 38, 1, 2, 3. Oke, 38-nya 3. 1, 2, 3. Oke, 39. 39-nya 1. Oke, 1. 40. 40-nya 1, 2, 3. Oke, berarti 40,40,40. Kemudian 41-nya 1, 2. Oke, 41,41. Kemudian yang terakhir 42. 42-nya ada 2. 42,42. Oke, sekarang sudah urut ya. Kita pakai cara yang simple dulu, kita coret kanan kiri ya, sampai ketemu titik tengahnya tuh di mana. Saya coret 2 yang di kanan, 2 yang di kiri. 2 yang di kanan, 2 yang di kiri. 2 yang di kanan lagi, 2 yang di kiri lagi. Saya coret 1 di kanan, 1 di kiri. Nah, ketemu nih 2 angka di tengah-tengah. Nah, ini dia yang namanya median. Berarti kita cari nih rata-ratanya. Median berarti 38 ditambah 39 dibagi 2. Berarti jawabannya adalah 38,5. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Itu kalau tanpa rumus. Sedangkan misalkan kita mau pakai rumus nih. Bisa kita cek dulu datanya. Data ini genap atau ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Datanya adalah 16. Berarti ini adalah data genap. Kalau data genap, berarti tadi rumusnya gimana? Kita back lagi rumusnya yang seperti ini ya. Setengah dikalikan
XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1. Artinya, di sini saya tulis setengah XN dibagi 2. Tadi datanya ada berapa ya? Coba ya, lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, datanya ada 16 ya. Berarti N-nya 16. Berarti 16 dibagi 2, 8. Ditambah 16 dibagi 2 kan 8 ditambah 1. Berarti data ke 9. Sama aja kayak setengah. Nah, kita cek nih data ke-8 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke-8 adalah 38. Ditambah data ke-9. Data ke-9 berarti yang ini ya, 39. Nah, artinya sama aja nih. Berarti sama aja kayak 38 ditambah 39 dibagi 2. Hasilnya adalah 38,5. Jadi jawabannya sama. Mau pakai rumus ataupun yang tadi pakai coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi soal yang ketiga. Di sini ada data hasil ulangan matematika kelas 9 SMA Harapan Bangsa disajikan dalam bentuk histogram sebagai berikut. Modus data tersebut adalah, yang namanya modus itu yang paling banyak muncul. Kalau di sini kita lihat di dalam diagram batang, kita lihat nih frekuensinya. Yang banyaknya siswa ini, kita lihat yang frekuensinya itu paling tinggi. Yang frekuensinya paling tinggi yaitu 14. Dengan nilai berapa? Dengan nilai, nah ini berapa nih nilainya? 8. Artinya modusnya itu adalah 8. Kenapa bisa 8? Karena 8 paling tinggi, yaitu ada 14 siswa yang mendapatkan nilai ulangan 8. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Oke, dan ada satu soal terakhir, ini soal gabungan ya. Nilai ulangan matematika kelas 6 SD cerdas pintar adalah 98, 80, 94, 90, 88, 98, sampai 94. Tentukan yang pertama rata-rata. Yang kedua, banyaknya siswa yang ikut remedial karena mempunyai nilai di bawah rata-rata. Kemudian yang ketiga adalah median, dan yang keempat adalah modus. Untuk mempermudah, ini datanya saya urutkan dulu dari data paling kecil ke data yang paling besar. Oke, kita urutkan dulu ya. Dari data yang paling kecil 70. 70-nya ada 2. Berarti di sini 70,70. Kemudian setelah itu selanjutnya ada 78. Ya, 78-nya 1. Berarti 78. Kemudian ditambah lagi selanjutnya ada 80. 80-nya ada 1. Oke, 1 ya, 80. Setelah 80 itu ada 88. 89 tidak ada ya. Kemudian 90 ada 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, setelah 90, 91, 92 tidak ada, 93 tidak ada, 94 ada 2. Berarti 94, 94, kemudian ada lagi 95, kemudian ada lagi 98 ada 2. Wow, berarti nilainya besar-besar ya. Oke, datanya sudah urut. Sekarang kita akan cari yang pertama. Yang pertama yang kita cari adalah rata-rata. Rata-rata tadi rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, banyak datanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, datanya di sini ada 13. Berarti pernya per 13 ya. Untuk yang atas kita lihat dulu, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul ya? Pas. Sekarang rata-ratanya kita jumlahkan dulu. Yang 70, oke.
70 nih saya tulis dulu. 13 ya. 70 di sini ada 2, berarti 70 dikali 2 adalah 140, ditambah 78, ditambah 80, ditambah 88, ditambah 90-nya ada 1, 2, 3. 90 dikali 3, 270. Ditambah 94-nya kali 2, 94 dikali 2, 8, 188 ya. Ditambah 95. Ditambah 98 dikali 2. Kita hitung ya. 98 dikali 2, 16, 1, 18, 19. Yaitu 196. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan nih semuanya. Agak ribet ya, nggak apa-apa. Oke, kita jumlahkan dulu. 140 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 88 ditambah 270 ditambah 188 ditambah 95 ditambah 196. Kita jumlahkan. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. 24 ditambah 5, 29. 29 ditambah 6, 35 ya. 3. 3 ditambah 4, 7. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 8, 22. 22 tambah 8, 30. 30 tambah 7, 37. 37 ditambah 8, 45. 45 ditambah 9, 54. 54 ditambah 9 itu adalah 63. 3, 6-nya pinjam. 6-nya di atas. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. Oke. Berarti 1135 dibagi 13. Oke, kita hitung sekarang pembagiannya berapa ya? Oke, yang pertama 1135 dibagi 13. Berarti sama aja kayak 113 dibagi 13. Kira-kira dapat berapa ya? Coba kita 9. 8 dulu deh. 8 dikali 3, 24. 2, 8 ditambah 8 dikali 1, 8 tambah 2, 10. 104 ya, berarti betul ya, dapatnya 8. 8 dikali 13, 104. 113 dikurangi 104 itu 9 ya. 5-nya turun. Oke, sekarang 13 dikali berapa supaya jadi 95? Coba di sini saya mau kali 8. Oh, kebanyakan. 7 kali ya. 7. 3 dikali 7, 21. 2-nya disimpan. 1 kali 7, 7. Ditambah 2, 9. Oke ya, berarti 7. 87. 7 dikali 13, 91. Kemudian ini dikurang. 95 dikurang 91 tuh jawabannya adalah 4. Kemudian turun 0 bantuan. Nah, terus dikasih koma. 40 dibagi 13, kira-kira saja ya, 40 dibagi 13 itu misalkan 3. 9, nah berarti gini ya kurang lebih ya jawabannya. Oke, satu angka aja di belakang koma. Jadi untuk rata-ratanya itu adalah 87,3. Oke, baru dapat yang A. Sekarang kita cek yang B. Banyaknya siswa yang ikut remedial karena mempunyai nilai di bawah rata-rata. Berarti kita cek dulu. Tadi rata-ratanya itu adalah 87,3. Berarti kalau yang remedial itu adalah siswa yang mendapatkan nilai di bawah 87,3. Remedial. Yang di bawah 87,3 itu ada yang mana aja? 1, 2, 3, 4. Nah, hanya 4. Karena 10
setelahnya ini 88. 88 itu lebih besar dari 87,3. Berarti di sini yang remedial itu ada 4 siswa. Ya. Oke, lanjut lagi kita ke bagian yang C. Bagian yang C yang ditanya adalah median. Median. Tadi di sini datanya 13 ya. Kalau 13 itu berarti datanya ganjil. Kita sekarang pakai rumus aja ya. Data ganjil. Berarti sama saja seperti data X, N ditambah 1 dibagi 2. Seperti itu. X, N-nya di sini adalah 13 ya, karena datanya ada 13. 13 ditambah 1, jawabannya adalah 14. 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Artinya, mediannya ini adalah data ke-7. Sekarang tinggal kita cari data ke-7 itu letaknya di mana. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, data ke-7 di sini adalah 90. Artinya median atau nilai tengahnya yaitu 90. Oke, lanjut lagi ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang D. Bagian yang D yang ditanya adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Kalau kita lihat di sini nilai yang paling banyak muncul, sudah ketebak ya. Yang ini nih, modusnya 90. Kenapa 90? Karena nilai 90-nya itu munculnya yang paling banyak, yaitu 3 kali. Jadi seperti itu ya adik-adik pembahasan singkat soal-soal dari median, dan modus. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video-video lainnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.